Gerald McClellan lahir pada 23 Oktober 1967 di Freeport, Illinois, sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Gerald dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Tetapi dia menunjukkan bakat yang luar biasa dalam olahraga sejak usia dini. Tinju menjadi pelariannya dari kerasnya kehidupan di lingkungan tempat dia tinggal. Dorongannya untuk berlatih datang dari keyakinan bahwa olahraga ini dapat memberinya kehidupan yang lebih baik. McClellan memulai tinju di usia muda dan segera dikenal karena memiliki bakat alami, yaitu kekuatan pukulan yang sangat kuat. Dia bergabung dengan program pelatihan tinju amatir di area lokal, di mana dia menunjukkan bakat besar dengan gaya bertarung agresif yang membuatnya menonjol. Sebagai petinju amatir, dia berhasil memenangkan Golden Gloves, turnamen bergengsi yang menjadi batu loncatan banyak petinju-petinju dengan nama besar. Keberhasilan ini membuka jalannya ke dunia tinju profesional. Pada tahun 1988, McClellan memulai debutnya sebagai petinju profesional. Sejak awal, dia memperlihatkan kekuatan pukulan yang luar biasa, mencatat banyak kemenangan melalui knockout pada ronde-ronde awal. Dalam beberapa tahun pertama karirnya, McClellan menjadi sensasi dengan rekor knockout yang mengesankan. Dia mulai mendapat pengakuan setelah bekerja sama dengan pelatih ternama Emanuel Stewart pada Krong Gym. Stewart membantu mengasah gaya bertarung McClellan, membuatnya lebih terarah dan juga mematikan. Dengan kombinasi fisik yang luar biasa dan strategi yang solid, McClellan dengan cepat naik peringkat pada divisi middleweight. Kesuksesannya di awal karir profesionalnya menjadi dasar reputasinya sebagai salah satu petinju paling berbahaya pada masa itu. McClellan dikenal karena gaya bertarung yang agresif, kemampuan menyerang yang luar biasa, dan mentalitas pemburu yang membuatnya tidak takut untuk mengambil risiko ketika berada di atas ring. Pertarungan Gerald McClellan melawan John Mugabe pada 20 November 1991 menjadi salah satu momen penting dalam karir McClellan. Pertandingan ini digelar untuk memperebutkan gelar WBO pada divisi middleweight. John Mugabe adalah seorang petinju veteran yang dikenal dengan julukan The Beast dan juga memiliki reputasi sebagai petarung dengan pukulan mematikan. Di atas kertas, ini adalah tantangan yang berat bagi McClellan yang pada saat itu masih dalam tahap awal pada karirnya di tingkat dunia. Meski lebih muda dan kurang berpengalaman, McClellan masuk ke dalam ring dengan penuh keyakinan akan kekuatannya dan ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia siap berada di panggung yang lebih besar. Pertarungan dimulai dengan intensitas tinggi. McClellan segera memanfaatkan serangannya untuk mendominasi pertarungan sejak awal pertarungan dimulai. Dengan kombinasi pukulan hook dan uppercut yang tajam, McClellan memaksa John Mugabe masuk ke dalam mode bertahan. Pada ronde pertama, melancarkan serangkaian pukulan keras yang langsung membuat John Mugabe terpojok. Setelah beberapa pukulan hook kanan yang menghantam Mugabe masuk secara telak, John Mugabe akhirnya terkapar, yang pada akhirnya memaksa wasit untuk menghentikan laga tersebut. Knockout di ronde pertama ini menjadi hasil yang mengejutkan banyak pihak, mengingat status John Mugabe sebagai mantan penantang juara dunia yang sangat tangguh. Kemenangan cepat ini menegaskan kekuatan luar biasa dari pukulan McClellan dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu petinju paling menakutkan pada divisi middleweight. Selain itu, keberhasilannya dalam pertandingan ini menghentikan karir John Mugabe yang legendaris. John Mugabe pensiun setelah kekalahan ini, yang membuat nama Gerald McClellan semakin dikenal pada dunia tinju internasional. McClellan membawa gelar WBO ke dalam koleksinya dan memulai perjalanannya sebagai salah satu petinju middleweight yang paling dominan pada era tersebut. Pertarungan ini sering disebut sebagai announcement atau pengumuman Gerald McClellan kepada dunia bahwa dia adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Who's the best of those out there? Man, there's so many good fighters now. This is new gentleman from Detroit, Gerald McClellan, I believe his name, McLean. I've seen some tapes of him, just from highlights, and he seems like a dynamo. Tough, clean fight. Protect yourself at all times. Any questions from the challenger?
Pertarungan antara Gerald McClellan dan Julian Jackson terjadi pada 8 Mei 1993 di Vegas Hilton, Las Vegas. Ini adalah salah satu laga paling ikonik pada divisi middleweight, mempertemukan dua petinju dengan reputasi luar biasa dalam kekuatan knockoutnya. McClellan menantang Jackson untuk gelar WBC middleweight. Pada ronde pertama, Jackson memulai pertarungan dengan agresif, menggunakan jab dan kombinasi pukulan untuk mencoba mengontrol jarak. Namun, McClellan dengan ketenangan dan pengalamannya segera mengambil alih kendali. Dia mulai mendaratkan pukulan ke tubuh Jackson yang melemahkan pergerakan dari sang juara bertahan. Puncak pertandingan terjadi pada ronde kelima. McClellan mendaratkan hook kanan yang menghantam Jackson dengan sangat keras. Serangan ini menghancurkan momentum Jackson dan McClellan segera mengejarnya dengan kombinasi pukulan yang lebih keras yang membuat Jackson terjatuh. Wasit menghentikan pertandingan dan memberikan kemenangan TKO kepada Gerald McClellan. Kemenangan ini tidak hanya membuat McClellan merebut gelar WBC middleweight, tetapi juga menempatkannya di puncak dunia tinju sebagai salah satu petarung yang paling ditakuti. Gerald McClellan membuktikan bahwa dia bukan hanya petinju yang memiliki kekuatan semata, tetapi dia juga memiliki strategi yang brilian dan eksekusi yang efektif ketika berada di atas ring. Sementara itu, Jackson yang dianggap sebagai salah satu puncher terbaik sepanjang masa mengakui kehebatan McClellan pasca kekalahan tersebut. Pertarungan ini dikenang sebagai salah satu duel kekuatan terbaik dalam sejarah tinju, memperlihatkan intensitas dan juga risiko tinggi pada setiap pukulannya. Okay. Pertarungan Gerald McClellan dengan Nigel Benn pada 25 Februari tahun 1995 di London Arena merupakan salah satu duel paling kontroversial dan tragis dalam sejarah dunia tinju. McClellan juara WBC middleweight untuk menghadapi Nigel Benn, juara bertahan WBC Super Middleweight. Pertarungan ini tidak hanya mempertaruhkan gelar, tetapi juga reputasi, karena kedua petinju dikenal dengan gaya bertarung agresif dan memiliki knockout power yang mematikan. McClellan masuk ke laga ini sebagai favorit karena rekor knockout impresifnya. Sementara Nigel Benn yang dijuluki The Dark Destroyer dikenal karena daya tahannya dan keberaniannya menghadapi petarung level elit pada kelas dunia. Atmosfer pertandingan ini penuh dengan tekanan, dengan kedua petarung membawa gaya bertarung brutal dan tekad yang tak tergoyahkan. Pertarungan dimulai dengan intensitas tinggi. McClellan membuat pernyataan besar pada ronde pertama, menjatuhkan Nigel Benn hingga keluar ring dengan pukulan hook yang sangat keras. Namun, Nigel Benn berhasil bangkit dan melanjutkan pertandingan. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit dengan kedua petinju saling bertukar pukulan keras. Benn menggunakan gaya bertarung yang lebih cerdik dengan serangkaian pukulan ke tubuh dan juga terus melakukan pressure kepada McClellan. Sementara McClellan tetap berusaha untuk mengincar knockout. Memasuki ronde-ronde akhir, McClellan tampak menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kesulitan bernafas. Pada ronde ke-10, setelah menerima pukulan yang sangat keras, Gerald McClellan berlutut dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Nigel Benn dinyatakan sebagai pemenang melalui TKO. Namun, fokus segera beralih pada kondisi Gerald McClellan. Tak lama setelah pertarungan, McClellan pingsan di sudut ring dan dilarikan ke rumah sakit. Dia mengalami kerusakan otak serius akibat pendarahan internal. McClellan menjalani operasi darurat untuk menghilangkan pembekuan darah di otaknya. Namun, setelah operasi tersebut, dia mengalami kehilangan penglihatan, kehilangan pendengaran sebagian, dan tidak mampu berbicara sepenuhnya. Tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam pada dunia tinju, memicu diskusi lebih dalam tentang keselamatan petinju ketika berada di atas ring. Pertarungan tersebut juga mempengaruhi Nigel Benn secara emosional, yang mengaku berjuang menghadapi rasa bersalah atas apa yang terjadi pada Gerald McClellan. Setelah pertarungan tragis dengan Nigel Benn, kehidupan Gerald McClellan berubah secara drastis. Cedera otak yang dialaminya menyebabkan kebutaan total, kehilangan sebagian pendengaran,
dan juga keterbatasan mobilitas pada tubuhnya. Dia membutuhkan bantuan penuh untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan saudara perempuannya, Lisa McLellan, yang menjadi pengasuh utamanya dan juga merawatnya dengan penuh dedikasi di Illinois, Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, keluarga McLellan menghadapi tekanan finansial akibat dari biaya perawatan yang sangat tinggi. Banyak pihak komunitas tinju internasional, termasuk mantan lawan dan organisasi tinju, menggalang dana melalui acara amal dan lelang memorabilia untuk memberikan dukungan. Meski mengalami keterbatasan fisik, McLellan masih memiliki semangat untuk terus hidup. Lisa sering menyebut bahwa saudaranya memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan yang memberinya kekuatan untuk bisa bertahan. Namun, Lisa juga mengakui bahwa peristiwa tragis tersebut mengubah kepribadian McLellan yang sebelumnya dikenal sebagai pria yang sangat energik dan penuh percaya diri. Tragedi ini tidak hanya berdampak pada kehidupan McLellan, tetapi juga pada dunia tinju. Banyak organisasi meningkatkan upaya mereka untuk memastikan keselamatan petarung, termasuk penggunaan wasit yang lebih ketat, pemeriksaan medis pasca pertarungan, dan protokol kesehatan yang lebih baik. Refleksi dari perjalanan McLellan mengingatkan kita tentang kekuatan dan keterbatasan manusia. Semangatnya untuk bertahan meski dalam kondisi sulit mencerminkan jiwa seorang petarung sejati. Namun, kisah ini juga menekankan pentingnya keselamatan dalam dunia combat sport. Cedera serius yang dialami McLellan adalah pengingat bahwa setiap petarung tidak hanya mempertaruhkan gelar, tetapi juga masa depan dan kehidupan mereka ketika mereka berada di atas ring. Hari ini, McLellan tidak lagi dikenal sebagai petinju yang tak terkalahkan, tetapi sebagai simbol pengorbanan dalam dunia tinju. Melalui dukungan keluarganya, terutama saudara perempuannya dan komunitas tinju, dia tetap melanjutkan hidup dengan penuh keberanian. Kisahnya akan selalu menjadi pelajaran penting bagi generasi petarung selanjutnya untuk memahami resiko, menghormati lawan, dan selalu memprioritaskan kesehatan. Gerald McLellan adalah seorang legenda, bukan hanya karena prestasinya di atas ring, tetapi juga karena kekuatan dan semangatnya dalam menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.